Selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian. Video kali ini kita membahas soal kompetensi teknis seleksi P3K untuk jabatan penata layanan operasional. Soal-soal ini berbentuk HOTS dan sesuai dengan prediksi atau kisi-kisi pedoman materi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Tapi sebelum itu, sebelum kita membahas soal kompetensi teknis ini, bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal untuk seluruh formasi, termasuk formasi penata layanan operasional, dapat menghubungi admin kami. Nomor WA-nya nanti akan kami bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Silakan klik link WA-nya, nanti akan secara otomatis dihubungkan kepada admin bank soal. Lalu setelah itu konfirmasi atau sampaikan ke admin terkait dengan jabatan atau formasi P3K yang dilamar. Nanti soal kompetensi teknisnya termasuk soal-soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara akan disesuaikan sesuai dengan jabatan atau formasi yang dilamar pada tahun ini. Nah rekan-rekan, video ini kita kembali membahas soal-soal kompetensi teknis terkait dengan jabatan penata layanan operasional. Tapi sebelum itu, kepada rekan-rekan yang melamar pada formasi ini, saya memberikan kesempatan untuk ikut serta di dalam latihan menjawab. Kira-kira jawaban yang paling tepat itu apa? Tuliskan di kolom komentar video ini. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Anda menerima laporan bahwa ada keluhan dari masyarakat mengenai waktu pemrosesan layanan yang semakin lama, terutama untuk layanan yang memerlukan persetujuan manual. Kata kunci soalnya adalah waktu yang lama, ya. Jadi rekan-rekan, sebelum kita membahas itu ada tips dari saya bagi rekan-rekan yang menemukan soal-soal HOTS yang seperti ini. Jadi soal HOTS itu adalah soal-soal yang biasa seringkali muncul pada seleksi P3K. Ciri-ciri soal HOTS adalah jumlah pertanyaan yang begitu panjang, kemudian jawaban juga yang begitu panjang. Terkadang para peserta sangat bingung dan kehabisan waktu di dalam menjawab soal-soal seperti ini. Nah, salah satu tips adalah rekan-rekan tidak boleh bolak-balik membaca pertanyaan karena akan merugikan rekan-rekan sendiri. Waktu yang disiapkan itu akan berkurang. Jadi caranya rekan-rekan satu kali membaca, kemudian dalam satu penggalan kalimat itu rekan-rekan bisa menetapkan satu kata kunci, ya, satu kata kunci. Rekan-rekan bisa menulis kata kuncinya di kertas, karena pada saat seleksi nanti tidak akan layar monitor itu tidak akan bisa ditandai seperti ini, ya. Ini seperti ini ada garis merah. Jadi pada saat tes tidak bisa seperti itu. Nah, caranya adalah rekan-rekan bisa menulis kata kuncinya di kertas. Baik, kita lanjut ke soal. Anda menerima laporan bahwa ada keluhan dari masyarakat mengenai waktu pemrosesan layanan yang semakin lama, ya, terutama untuk layanan yang memerlukan persetujuan manual. Nah, ini kata kunci. Keluhan ini menjadi perhatian publik dan pimpinan instansi meminta Anda untuk mencari solusi yang dapat mempercepat proses layanan tanpa mengurangi akurasi dan integritas data. Jadi layanan cepat tanpa mengurangi akurasi dan integritas data. Langkah terbaik apa yang bisa diambil untuk mempercepat waktu pemrosesan layanan dalam situasi ini? A. Menyederhanakan proses persetujuan dengan mengurangi tahapan pemeriksaan data. B. Mengotomatisasi sebagian besar proses pemrosesan data yang bersifat rutin dan membutuhkan waktu lama. C. Meminta staf untuk bekerja lembur agar backlog dapat segera diselesaikan. D. Mengurangi jumlah layanan yang diproses pada hari tertentu agar beban kerja berkurang. Silakan rekan-rekan, saya persilakan untuk soal nomor 4 ini jawabannya A, B, C, atau D. Silakan tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lanjut. Jawabannya adalah B. Jadi kegiatan mengotomatisasi sebagian besar proses pemrosesan data yang bersifat rutin dan membutuhkan waktu lama adalah pilihan yang tepat apabila menghadapi situasi seperti ini. Jadi rekan-rekan, ada yang perlu saya tekankan bahwa jika rekan-rekan menemukan soal-soal
dan di opsi jawabannya ada mengedepankan prinsip e-government atau pemerintahan yang berbasis elektronik, maka rekan-rekan bisa mempertimbangkan pilihan jawaban itu adalah pilihan yang tepat, ya, bisa mempertimbangkan. Karena saat ini pemerintah memang sedang menggalakkan yang namanya e-government atau pemerintahan yang berbasis digital. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaannya adalah, instansi Anda telah meluncurkan aplikasi layanan publik daring untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan. Nah, setelah peluncuran, muncul banyak laporan bahwa aplikasi sulit diakses dan beberapa fitur utama tidak berfungsi dengan baik, terutama pada jenis perangkat tertentu. Ya, jadi sulit diakses, ini kata kunci, tidak berfungsi dengan baik pada jenis perangkat tertentu. Atasan meminta Anda untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan segera mengidentifikasi akar permasalahan untuk perbaikan. Jadi evaluasi dan mengidentifikasi akar permasalahan. Langkah awal terbaik yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi masalah pada aplikasi ini adalah A. Menghapus beberapa fitur aplikasi yang sering mengalami masalah agar lebih ringan. B. Melakukan pengujian kompatibilitas pada berbagai perangkat dan sistem operasi untuk mengidentifikasi masalah aksesibilitas. C. Meminta masyarakat untuk menggunakan perangkat lain yang lebih kompatibel dengan aplikasi. D. Menghubungi tim pengembang untuk memperbaiki aplikasi tanpa melakukan evaluasi lebih lanjut. Silakan untuk soal ini jawabannya A, B, C, atau D. Silakan tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, langsung saja kita bahas. Jawabannya adalah B. Jadi melakukan pengujian kompatibilitas pada berbagai perangkat dan sistem operasi untuk mengidentifikasi masalah aksesibilitas. Jadi ini adalah langkah yang paling tepat apabila kita menghadapi atau penata layanan operasional menghadapi situasi seperti ini. Demikian rekan-rekan sedikit soal-soal tentang jabatan kompetensi teknis untuk jabatan penata layanan operasional bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap hingga ribuan soal-soal terbaru untuk jabatan penata layanan operasional, termasuk jabatan lain, operator layanan operasional, administrasi perkantoran, serta formasi lain, bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya nanti saya akan bagikan di kolom deskripsi video ini. Terima kasih. Bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng, di share video ini kepada rekan-rekan yang membutuhkan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.